Baik, selamat sore. Jadi di sini para Athena ingin mewawancarai salah satu Dunlop Sonic, yaitu Lancer. Sebelumnya perkenalkan dulu. Ada formatnya nih. Nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan mah udah ya tadi ya, nggak usah deh. Makanan favorit sama pesawat favorit. Bang, gue udah ternyata sama lu. Iya. Ya kan, udah kan. Sorry, gue inget. Gue lagi di... Yang online kan? Yang online kan? Iya. Ya nggak fokus. Ya, nggak Gue fokus. lagi di call sama lu. Berarti ini Wah, kacau. itu kacau sih, itu kacau. Enggak, lagi main biliar doang. Kacau. Apa tadi? Nama Nama NIM, Pesawat favorit. makanan favorit, pesawat favorit. favorit. Jadi dari gua dulu ya. Halo, aku M. Farhana BBS Nasution, biasa dipanggil Farhan. Athena 008. Makanan favoritnya, sebenarnya makanan favorit gua ganti-ganti ya, cuman buat sekarang kayaknya lebih ke ayam goreng telur asin. Ayam goreng telur asin. Salted egg. Sekbol. Iya. Sekbol enak tapi bukan selera gue. Anjing. Ada yang lebih enak soalnya. Banyak lebih enak soalnya. Terus pesawat favorit buat sekarang masih jatuh ke B2 Bomber. Oke, perkenalkan Kak Aldo, aku Jevon Lee, dipanggil Jeff, NIM aku 005. Makanan favorit aku sekarang nasi Padang sih. Nasi Padang. Terus untuk pesawat Concorde. Basic. Ya, perkenalkan. Udah sayang lingkungan lu. Nama saya Gilbert Gabriel Lirangan, Denim Bang Aldo 035. Makanan favorit ya daging Jepang lah intinya, yang grill gitu. Nah, apa? Waduh, daging sapi. Waduh. Daging sapi ya guys. Pesawat favorit F-35 lah, karena bisa VTOL juga, ada yang bisa VTOL ya. Oke, nama gue Audrico Huang, biasa dipanggil Ico. NIM gue 082 terakhir. Terus makanan favorit gue lebih ke kayak American barbecue gitu sih, yang kayak brisket gitu-gitulah. Karena gue kayak suka smokehouse gitu. Terus pesawat favorit, jujur gue baru get into pesawat pas gue masuk ke Dirgantara. Jadi kayak baru-baru ya, yang paling F22 lah. Itu Raptor. Oke. Gua apa nih formatnya nih? Nama nih, jabatan, angkatan. Lagi Kita makanan favorit. favorit. Oke. Perkenalin gue Aldo Febriano Arta Chandra, dipanggil Aldo. 136233035. Artemis, makanan favoritnya Indomie. Terus kuah. Soto spesial. Quality. Terus apa lagi tadi? Pesawat favorit gue kalau komersial A380. Kalau jet F22 lah. F22. Sama-sama. Jabatan sekarang ada di sebagai staf Subbiro MSDM di BPP KMPN. Ini udah masuk pertanyaan bebas ya berarti? Boleh, benar. Pesawat. Oh udah ya, udah. F2. Oke, gue mau nanya aja. Apa yang lu temuin berbeda di diri lu sebelum lu masuk KMPN, berarti masih TPB, sama setelah lu jadi bagian dari KMPN? Oke. Jadi banyak banget sih yang beda. Gue tuh dulu TPB tuh tipe orang yang suka ikut nggak suka ikut gini-gini lah, kayak ngumpul-ngumpul main bareng teman-teman tuh enggak. Terus kayak gue tuh nggak pernah join panitia pusat segala macem, di panitia dimanapun paling cuma gathering FTMD doang sih, itu doang. Itu terakhir pas TPB. Setelah TPB tuh sebelum jurusan tuh gue belum ada join panitia sama sekali.
Terus menurut gua juga nih, outdoor itu kan memaksa kita, ya secara tidak langsung lah, memaksa kita untuk jadi lebih ekstrovert lah. Iya. Ya kan? Setuju kan? Betul. Nah, di situ menurut gua jadi banyak banget dari diri gua yang berubah. Gua jadi lebih pede pertama. Gua lebih lebih berani untuk ngomong sama orang baru, lebih berani untuk ngomong sama orang banyak. Terus gua juga gua jadi berani untuk coba hal-hal baru lah. Termasuk mencoba untuk jadi danlap, karena sebelumnya gue belum pernah mencoba untuk lapangan sama sekali kan. Jadi gue kayak di KMPN ini gue pengen belajarnya deh, makanya gue belajarlah jadi danlap gitu deh. Jadi gue kayak apa? Berarti lu sebelumnya nggak ada pengalaman, terus lu di KMPN masuk KMPN pengen jadi danlap. Iya. Berarti bisa gitu. Bisa. Kalau mau jadi Danlap soalnya kan. lo deh. Ditunggu. Gila. Respect. Paling gitu sih perubahan terbesar yang gue rasakan. Ada yang mau nanya nggak atau gue mau lanjut? Boleh. Aku penasaran kakak sebelum masuk MSDM tuh nge-staff di mana dan kenapa kalau memang sama oke, cuman maksudnya kalau beda kenapa kakak pindah gitu? Dan apa tujuan apa yang melatar belakangi kakak pengen masuk MSDM? Oke. Jadi gue magang di MSDM dan sekarang staff di MSDM juga. Kenapa? Karena MSDM itu M pertamanya main, M keduanya makan. Jadi kita tuh diseling-seling kerja. Sebenarnya kerja kita nggak terlalu banyak sih, tapi kita banyak mainnya, kita banyak makan barengnya. Kita tuh pernah nonton bareng, pernah karaoke bareng, pernah makan winglock bareng. Nah menurut gue itu sih yang bikin gue tertarik di MSDM tuh karena kerja sama mainnya tuh balance gitu. Terus sama alasan kedua adalah karena MSDM itu kan berurusan dengan Excel, dengan spreadsheet, data-data gitulah. Dan gue tuh tertarik aja untuk ngurus data-data gitu. Mungkin berikut, apa sih motivasi abang tiba-tiba mau jadi danlap gitu? Kan awalnya nggak sama sekali tuh, tiba-tiba wah pengen lah jadi danlap. Jadi sebenarnya alasan pertama itu yang tadi gue sebutin adalah gue pengen belajar. Karena menurut gue ilmu lapangan itu sangat berguna lah. Ada beberapa hal yang menurut gue tuh gue bisa ambil manfaatnya buat kehidupan gue sehari-hari gitu. Nah jadi kedua gue juga pengen nguji coba lah. Sebenarnya kemampuan gue ini itu bisa dikembangin seberapa besar sih. Sampai mana sih gue bisa berkembang gitu. Nah makanya gue memberanikan diri lah untuk daftar jadi danlap gitu. Gue ada pertanyaan mengenai mungkin masa Athena ya. First impression lu terhadap masa Athena 24 dan mungkin harapan atau saran-saran yang bisa dikasih ke kita gitu. Oke, first impression gue. Ini gue nggak ngatain ya, gue nggak. Tapi first impression gue adalah kan saat forum pertama kan gue ketemunya. Gue kayak, ini kok orang-orang pada nggak ngejawab sih gitu. Ini lu pada ngemerhatiin gak sih gitu. Gue tuh first impressionnya agak gedek lah gitu. Tapi lama-kelamaan kayak, ya kan namanya juga proses belajar dong. Gak mungkin ada angkatan yang langsung ideal gitu. Saat sebelum masuk Sonic, tiba-tiba pas Sonic Day. Berarti perlu 7 menit lagi. 4 menit. Kita Berempat kan. Tuh, ya 4 menit lagi. Gue mau nanya, selama lu jadi danlap, ada nggak hal yang mengganggu lu, entah lu sebenarnya pengen ketawa tapi lu nggak bisa, atau nggak waktu jadi keamanan deh, soalnya gue juga pernah ngeganggu lu kan yang waktu yang disuruh sama Kak Kika itu. Itu ngeselin aja. Coba deh, gue pengen tahu dari lu. Ya itu pertama itu yang lu pas lagi Prasonic kan dia dikasih dare ya, itu dare. Terus tiba-tiba dia nyamperin gue lagi jadi keamanan kan, gue lagi so galak nih. Tiba-tiba dia nyamperin gue, Master, hari ini aku ganteng nggak? Anjing, gue kayak, gue nahan tuh di situ, gue nahan anjing, gue kayak cari yang lain mas, gue gituin kan? Iya itu jawabannya, gue ingat banget. Terus gue balik kayak nahan ketawa anjir. Itu gue nahan ketawa jujur, itu gue nahan ketawa anjir. Gue kayak, wah, gue nggak bisa percaya impresi di sini nih anjing. Terus kedua tuh Nando lah. Pas Nando di kondisi Lanang pas Nando juga ketawa. Sumpah Lanang aja ketawa. Iya kan? Wah, siapa sih yang gak ketawa sama Nando gitu. Gue kayak
Wah, gue pas kan Nandu di kondisi ini di belakang ya. Gue tanya-tanyain lah, ditanya-tanyain tuh. Gue denger jawabannya gue langsung gue cabut anjir, gue ketawa dulu, Cok. Terus gue baru balik lagi. Terus ketiga Dunlap day terakhir. Lu tau Fitria kan? Nah, Fitria kan tuh setim sama gue di Aksan ya. Jadi dia udah tahu aslinya gue gimana. Kan pas day terakhir tuh semua wajib interupsi kan. Gue tunjuk lah dia. Dia angkat tangan, interupsi Lancer. Sambil ketawa. Anjing, gue kayak wah. Gue pengen marahin gak tega juga kan. Gue kayak anjir, gue kayak wah kacau. Gue di situ nahan banget anjir, gue kayak wah gila sih. Itu sih 3 hal yang bikin gue tahan ketawanya. Kacau. Lanjut. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Apa deh, nanya deh. Oke, mau nanya. Aman. Mau nanya Kak, menurut Kakak panitia yang paling asik di KMPN tuh apa gitu dan kenapa? Boleh ceritain nggak kenapa asik banget gitu buat Kakak? Asik ya. Sonic sih. Kenapa? Karena menurut mitosnya di KMPN tuh sebuah angkatan tuh paling solid ketika 2 hal. Pas di Sonic sama pas Nyonik. Nah, jadi makanya pas Nyonik ini kan Sonic ini kan disiapinnya berbulan-bulan ya. Lama banget gitu. Jadi selama proses berjalannya Sonic ini banyaklah cerita yang terjadi. Banyak main barengnya, banyak diskusi bareng, banyak ngobrol bareng. Jujur gue jadi spend time banyak sama angkatan gue dan lebih mengenal gitu angkatan gue gitu. Jadi kayak menurut gue ini yang paling seru dan paling memorable aja gitu. Karena apa ya? Iya, karena seru aja sih. Kayak pas proses ngebuat semuanya itu kan kayak kita sering bercanda bareng segala macam. Jadi ya semuanya bareng lah. Jadi seru banget gitu. Ya mungkin berikut mau tanya apa tantangan terbesar abang saat ya pertama berangkatan, kedua kayak mungkin pas mau jadi Dunlap proses-prosesnya aduh ini berat banget atau pas jadi Dunlapnya ya boleh di-share. Pertama berangkatan ya. Sebenarnya masalah paling berat menurut gue dalam berangkatan itu cuma satu, yaitu ngajakin orang-orang ngumpul kalau ada acara. Ya nggak? Ya. Itu sebenarnya. Itu menurut gue tantangan terbesar sih saat berangkatan karena nyatuin berapa ya 70 orang lah, 75 orang lah angkatan gue. Untuk ngumpul di satu acara tuh susah banget karena kayak masing-masing kan punya urusan masing-masing, punya kesibukan masing-masing gitu. Itu sih yang paling susah. Jadi kayak bener-bener harus harus ngechat satu-satu, harus nyariin. Apalagi kalau misalnya ada yang hilang terus tiba-tiba nggak bisa dicariin, wah itu ribet banget. Menurut gue tantangan terbesar di situ kalau berangkatan. Nah kalau misalnya sebelum jadi Dunlap, proses menjadi Dunlap, cobain lah nanti lah tantangannya gimana. Nanti lo cari tahu sendiri lah, gitu. Cari tahu sendiri. Nahan ketawanya kok nggak bisa tuh. Iya. Tapi nahan ketawa itu salah satu yang paling berat. Sama nahan impresi. Dan impresi itu capek banget anjir. Iya. Asli. Itu sih. Apalagi sejam Sebenarnya bisa nggak sih kalau lu emang pengen senyum tapi lu impresi lu jadinya gitu. Iya. Kayak Kapio kan dia kalau jadi Dunlap tuh selalu senyum. Dia mukanya senyum tapi ganas. Iya. Kapio tuh kalau jadi Jujur kalau melihat barikadenya Kang Kenar tuh nggak kuat. iya lagi. Sumpah gue punya kejadian lucu deh. Tapi nanti aja deh habis wawancara. Boleh. Ini udah berapa menit nih? Oh, udah lewat sih. Gue nanya bebas aja deh, bebas. Ini bebas banget nih. Lu kan fans GSW. Oke. Iya kan? Gue nih juga GSW dari lahir nih. Oke. Gue juga GSW dari lahir nih. Gue pengen opini lu dengan tim kita gak make move apa-apa buat season depan. Itu aduh gue nggak boleh ngomong kasar ya. Boleh lah. Ya itu gila banget lah. Gue heran kenapa GSW udah seterpuruk-puruknya, pemain udah pada tua-tua, pemain mudanya juga nggak terlalu nonjol, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Gue kayak anjing kesel banget cok. Satu tim coba kebantu yang gak make move. Asli. Capek kuri gendong-gendong aja. Menurut gue pecat Steve Kerr, nggak ada yang. Pecat stiker. Inilah menurut gue internalnya harus dibenerin lah.
GM-nya. GM-nya sih. Iya GM-nya. Kayak anjir lu, tim lu udah seterpuruk itu, bahkan di playoff udah nggak gimana-gimana lagi sekarang gitu. Makanya. Ayolah, make a move lah, transfer kayak apa kayak. Kuminga aja ribet. Asli. Kuminga aja ribet. Gila anjir. Ya pokoknya buat GSW walaupun lu lagi nggak bener sekarang, udah kayak MU lu sekarang. Tapi gue tetep cinta sama lu GSW. GWS anjing. Udah ya? Lu mau tutup? Udah sih. Tutup. Mungkin sekian aja dari kami. Terima kasih banyak Lancer atas insight barunya. Selamat sore dan sampai jumpa.